Santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran bimbingan dan konseling kelas 10 semester 1, hari ini kita akan membahas kiat sukses belajar di SMK. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kalian harus tahu dulu apa sih SMK, tujuan pembelajaran SMK itu seperti apa, dan yang paling penting adalah kiat-kiat kalian belajar di SMK. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Kiat sukses belajar di SMK. Tujuannya adalah dapat mengenal sikap dalam belajar serta menerapkan sikap dan kebiasaan dalam belajar yang baik di SMK hingga mencapai prestasi yang lebih luas. Pertumbuhan sekolah menengah kejuruan atau SMK semakin pesat di Indonesia. Peminatnya semakin banyak dari tahun ke tahun. Banyak orang yang menyadari bahwa keberadaan SMK itu penting untuk menciptakan tenaga-tenaga terampil, siap kerja dimulai dari jenjang SMK. Dalam SMK, siswa diprogram untuk berkomitmen pada keterampilan khusus tertentu sehingga dapat lebih berkonsentrasi pada usaha untuk mengasah dan mengembangkan keterampilan itu. Semakin khusus keterampilan alumni SMK, semakin mudah juga dia mengembangkan keterampilan itu. Tujuan pendidikan di SMK. Pendidikan di SMK merupakan pendidikan untuk menyiapkan peserta didik menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri di masyarakat. Kemandirian tersebut didasarkan pada kematangan, pemenuhan potensi dasar, bakat, minat, dan keterampilan pekerjaan atau karir. Setelah selesai pendidikan di SMK, peserta didik dapat belajar di bidang tertentu sesuai dengan bidang, program, kompetensi keahlian yang telah dipelajari, atau melanjutkan pelajaran ke perguruan tinggi dengan memasuki program studi dengan pilihan dan pendalaman mata pelajaran sewaktu di SMK. Kurikulum di SMK dalam penetapan penjurusan sesuai dengan bidang atau program keahlian dengan mempertimbangkan spektrum pendidikan menengah kejuruan yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Berikut keahlian yang ada di SMK. Yang pertama ada teknologi dan rekayasa. Kedua ada teknologi informasi dan komunikasi. Ketiga kesehatan. Keempat agribisnis dan agroteknologi. Kelima perikanan dan kelautan. Keenam bisnis dan manajemen. Ketujuh pariwisata. 8 seni rupa dan kriya. 9 seni pertunjukan. Nah, sebelum kita masuk materi selanjutnya, ini ada tugas yang nantinya harus kalian kerjakan. Yang pertama adalah bagaimana cara belajar kalian di rumah secara online dalam masa pandemi COVID-19. Yang kedua adalah kiat khusus apa yang kalian terapkan untuk memahami materi dari guru yang disampaikan melalui YouTube. Oke, kita lanjutkan lagi. Memilih peminatan atau jurusan, sikap dan kebiasaan belajar. Yang pertama, kalian harus kenali dulu minat dan bakat kalian. Yang kedua, kenali karakteristik masing-masing kelompok peminatan jurusan. Yang ketiga, ketahui rencana kuliah dan karir di masa depan. Keempat, diskusikan dengan guru BK dan orang tua. Kelima, jangan memilih jurusan berdasarkan ikut dengan teman. Yang keenam, jangan terpengaruh pada isu-isu tidak jelas tentang suatu jurusan tertentu. Ciri-ciri dan sikap kebiasaan belajar yang positif. Yang pertama itu menyenangi pelajaran, itu semuanya baik teori dan praktek. Yang kedua,
merasa senang mengikuti kegiatan belajar yang diprogramkan oleh sekolah. Yang ketiga, mempunyai jadwal belajar yang teratur. Keempat, mempunyai disiplin diri dalam belajar. Jadi dari diri sendiri, bukan karena orang lain. Yang kelima, masuk kelas tepat pada waktunya. Keenam, ini yang paling penting, memperhatikan penjelasan dari guru. Ketujuh, mencatat pelajaran dalam buku khusus secara rapi dan lengkap. Kedelapan, senang mengajukan pertanyaan apabila tidak memahaminya. Kesembilan, berpartisipasi aktif dalam kegiatan diskusi kelas. Kesepuluh, membaca pelajaran atau buku lainnya yang berguna secara teratur. 11, mengerjakan tugas-tugas atau pekerjaan rumah dengan sebaik-baiknya. Ke-12, ulet atau tekun dalam melaksanakan pelajaran praktek. 13, tidak mudah putus asa apabila mengalami kegagalan dalam belajar. Nah, ini tips meraih sukses belajar di SMK. Yang pertama adalah harus memiliki iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, harus berbakti pada orang tua. Ketiga, menghormati guru. Keempat, berintegritas. Kelima, taat pada tata tertib. Keenam, memiliki kemandirian. Ketujuh, menyusun visi, target, dan jadwal pencapaian. Kedelapan, temukan kegembiraan dalam setiap langkah. Kesembilan, hormati seluruh warga sekolah. Kesepuluh, mengumpulkan tiap tugas. Ke-11, manfaatkan praktek kerja industri atau prakerin nanti untuk kelas 11. Baiklah pelajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai kiat sukses belajar di SMK. Untuk tugas, silahkan kerjakan lalu kirim melalui Google Classroom. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya tidak ketinggalan informasi. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa bisa. Sekolah berbudaya industri, berkarakter wirausaha, menjadi idola Kediri Raya.